buku ini, buku yang dijual di Gramedia, yang dicetak oleh percetakan, sebanyak apapun, sebesar apapun orangnya, tokohnya tidak akan pernah mampu mengalahkan Al-Quran. Ingat, tadi saya bilang apa? Al-Quran itu buah pikirannya siapa? Allah. Saat kamu membaca Al-Quran, kamu mengulang pikirannya Allah. Allah maunya gimana? Persis seperti jawabannya Mas Rifki, jawabannya Mas Jeva, jawabannya Mas Bagas juga. Quran itu adalah petunjuk dan bimbingan. Dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu baca. Nah, statement berikutnya adalah, kalau kamu pengen tahu bagaimana kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu pengen tahu Allah itu perasaannya gimana ya ke aku ya? Apakah Allah itu sering mengingatku ya? Atau Allah itu sering mengawasiku apa enggak ya? Atau terkesan ke aku apa enggak ya? Itu kita lihat ke diri kita, bagaimana kedudukannya Allah di dalam diri kita. Mungkin kamu akan lebih mudah membayangkannya begini. Misalkan, kamu ada seseorang yang kamu sukai, perempuan yang kamu sukai, akhwat lah ya, yang kamu sukai. Kamu pasti akan penasaran. Di dalam hatinya aku ini seperti apa ya? Di dalam hatinya aku ini kayak apa ya? Apakah aku orang yang baik? Kamu sangat peduli. Kamu pengen tahu gimana isi hatinya terhadap dirinya kamu. Tiap hari pun kamu keingat itu. Kamu sangat peduli dengan itu. Entah gimana, kok tiba-tiba karena mungkin kamu suka ya, kamu peduli. Maka kamu nggak akan bisa tahu kecuali kamu tanya ke orang terdekatnya, sahabatnya ngomong ke kamu. Tapi untuk Al-Quran ada cara mendeteksinya. Untuk Allah ada cara mendeteksinya. Bagaimana kedudukan Allah di hatimu, maka segitu pula lah kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan udah mau baca Quran, aras-arasan. Nanti HP dulu, set. Kemungkinan Allah juga gitu. Allah juga gitu. Misalkan ini ada Fauzan, ada Jeva, ada Rifki, ada Bagas. Setelah nyebar, kemudian Allah mengawasi keempat orang ini setelah pulang. Nah, itu tergantung bagaimana kalian memperlakukan Allah. Mau baca Quran, nanti dulu. Allah juga mikir-mikir. Ternyata kayak gini. Ya, yang lain dulu Fauzan misalkan, atau yang lain. Tapi kalau kamu buru-buru, aku pengen berdekat-dekat sama Allah. Allah tuh mau ngomong apa sih? Wal walidatu. Allah juga perhatian loh ke kamu. Wah, ayatku dibaca. Bahkan ada satu riwayat yang Allah itu membanggakan dirimu di hadapan para malaikat saat kamu belajar Al-Quran. Apa zan hadisnya? Yang itu. Ma ijtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillah. Tidak ada berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah dalam majelis ilmunya, kemudian dia mempelajari Al-Quran, kecuali Allah akan turunkan rahmat, selimuti dengan rahmat, dan Allah akan sebutkan namanya di kalangan malaikat penduduk langit. Ini dia fulan, dia membaca Al-Quran, dia mempelajarinya. Saat kamu mendekati Allah, maka Allah juga akan mendekatimu. Kamu pengen tahu gimana kedudukanmu di Allah, maka ketahuilah, lihatlah Allah di dalam kamu itu seberapa dekat ya. Contoh, misalkan Al-Quran. Al-Quran ini kamu taruh sembarangan. Maka berarti perlakuanmu kepada Quran ini ya biasa aja. Kecuali kamu sudah iman iki kalame Allah, ini firman-Nya Allah, jadi kamu taruh di tempat yang tertinggi, dihormati, kamu baca, bahkan kamu membacanya juga dengan berwudu terlebih dahulu. Saat itulah perbaikan nasibmu dimulai.
kamu memperhatikan Allah, Allah 2 kali lebih memperhatikan kamu. Inilah pentingnya kenapa kita harus mengawali setiap perjumpaan kita dengan Al-Quran. Aktivitas kita dengan membaca Al-Quran. Agar kemudian keberkahan Allah turun ke kita. Bahwa satu huruf itu pahalanya 10. Betapa besarnya penghargaan yang Allah berikan pada orang yang membaca Al-Quran. Meskipun kamu nggak tahu maknanya, teman. Kamu nggak tahu maknanya, 10 tetap. Kamu mempelajari maknanya, double lagi. Kamu mengamalkannya, double lagi. Nah, insya Allah kita akan istiqomah sampai beberapa hari ke depan, 1 hari, 1 halaman, untuk mengejar target 1 bulan selesai 1 juz dengan tilawah. Nggak banyak, cuma berapa menit tadi? 5 menit, 1 halaman. Ustadz, saya ingin nyuri start. Saya di rumah mau baca lagi lebih banyak supaya besok saya bisa nambah lebih banyak lagi. It's okay. Itu urusan Anda. Kalau Anda mau lebih progresnya lebih dulu daripada yang di sini, artinya kamu sudah terketuk dan tergerak buat mendekat sama yang punya Quran. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semangatnya hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi esok hari. Masih di materi yang sama, tapi insya Allah dengan frame yang berbeda. Tentunya tugas utamanya kita baca 1 halaman dengan tartil bersama Syekh Husari. Dan terima kasih atas sharingnya hari ini. Cuma saya belum sempat sharing bersama Mas Fauzan barusan ya. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan, Mas Fauzan. Kita belum pernah jumpa berapa abad. Udah lama banget ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikira waiters. Enggak ada teman-teman. Ya, sebentar ya.